Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kebetulan memang ini slotnya Pokja Lanska Budaya untuk pertama kali mengisi acara teras IPLBI, kebetulan teras yang ke-20. Mudah-mudahan setelah ini nanti bisa dilanjutkan kembali, dalam artian Pokja kami tidak hanya sekedar mengisi acara di teras, tapi juga diskusi-diskusi ini akan terus berlanjut walaupun tidak di teras ya, mungkin kita masuk ke ruang tamu, ke ruang makan sambil mungkin makan bersama begitu ya, dengan suasana yang lebih akrab begitu. Baik, mungkin langsung saja saya mohon izin untuk share screen materi pemaparan saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk mengangkat satu hal terkait dengan tantangan pelestarian sarjana atau lanskap budaya di Indonesia gitu ya. Karena sebetulnya kita punya banyak sekali potensi-potensi untuk kekayaan sarjana, tapi di satu sisi ya kita memiliki juga banyak sekali tantangan. Dan di sini saya tidak akan bicara sebagai seorang pakar atau ekspor gitu yang nantinya akan memberikan semacam ini loh solusinya begini-begini gitu, enggak gitu. Jadi saya hanya ingin sekedar membawakan wacana ini kepada kita bersama untuk nanti kita diskusikan bareng-bareng. Kira-kira kedepannya seperti apa sih solusinya yang baik dan lain sebagainya gitu ya. Jadi hanya mencoba untuk membawakan wacana ini sebagai satu bahan pemantik untuk nanti kita bisa diskusikan. Baik, terima kasih. Mungkin saya nggak tahu yang hadir di sini apakah sudah cukup apakah sudah cukup familiar dengan heritage ataupun pusaka gitu ya. Saya sedikit saja mungkin untuk pengantar gitu ya, karena sarjana ini menjadi salah satu bagian dari itu gitu, sehingga saya akan coba untuk angkat juga. Jadi heritage atau kita kadang menyebutnya sebagai pusaka atau cagar budaya gitu ya, atau warisan budaya gitu ya. Ini adalah salah satu hal yang menjadi penting karena ini menjadi salah satu kekayaan budaya kita sendiri, di mana pusaka itu ada 3 gitu ya kalau dari yang disebutkan di Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia tahun 2003. Yang pertama ada pusaka alam, ya kita tahu semua ya, kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian pusaka budaya, ini hal yang terkait dengan budaya, kekayaan cipta, rasa, karsa, karya istimewa dari masyarakat yang begitu beragam gitu ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa sebetulnya pusaka budaya itu ada yang dia teraga, berwujud, bisa kita lihat, bisa kita pegang, atau yang kita sebut sebagai tangible, ataupun yang tak teraga, ya tak berwujud, yang dia sebetulnya ada tapi kadang tidak kelihatan. Bisa jadi norma-norma, nilai-nilai, adat, tradisi, dan lain sebagainya. Nah, ini juga dua-duanya sangat penting. Ya, semuanya sangat penting. Tidak hanya salah satu saja gitu ya. Dan yang ketiga adalah pusaka sarjana, di mana ini adalah gabungan dari pusaka alam dan juga pusaka budaya, gitu ya, yang mana ini kemudian menghasilkan satu interaksi dan dalam satu kesatuan ruang dan waktu gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat lagi dalam kaitan ini sarjana itu seperti apa, lebih detailnya lagi nanti ke depan kita lihat ya. Di sini bisa kita lihat bahwa sebetulnya cultural landscape atau sarjana itu kalau dalam konteks global itu sudah muncul cukup lama ya, akhir abad 19 atau awal abad 20 ya, di mana ada banyak proses yang kemudian menginisiasi itu. Di sini penyebutan kata cultural landscape bermacam-macam kalau di Indonesia, bisa disebut sebagai sarjana ataupun lanskap budaya ya. Di mana kalau sarjana itu sendiri berasal dari bahasa Indonesia yang artinya sejauh mata memandang ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya secara konsep dasarnya cultural landscape atau lanskap budaya ini adalah gabungan dari faktor alam dan juga faktor manusia dengan budayanya. Jadi dua hal inilah yang kemudian nanti dia saling mempengaruhi, berinteraksi,
satu sama lain selama kurun waktu yang cukup panjang dalam satu ruang tertentu gitu ya, sehingga hasilnya itulah yang kemudian hasil dari interaksi itulah yang kemudian disebut sebagai lanskap budaya gitu ya, di mana banyak elemen-elemen yang kemudian meliputi, di mana antara lain ada pola pengelolaan lahan, ada tata kehidupan, arsitektur kawasan, termasuk bentukan-bentukan alami gitu ya. Dan sebetulnya terkait dengan cultural landscape ini ada banyak definisi-definisi yang menjelaskan dan juga mencoba mengangkat dalam wacana-wacana gitu ya. Kalau yang mungkin saya tampilkan di sini salah satunya Carl Sauer, itu salah satu ahli geografi dari Amerika Serikat yang mencoba untuk mengangkat isu terkait cultural landscape, di mana dia mengatakan bahwa culture is the agent, ya, jadi agennya itu adalah budaya itu sendiri, dan alam itu sebagai medianya, dan ya lanskap budaya atau sajana itu adalah hasil dari interaksi keduanya. Dan ada banyak proses ketika kemudian isu ini cukup mendunia dan banyak dibahas oleh berbagai pihak sampai kemudian diadopsi oleh UNESCO gitu ya. Dan di Indonesia sendiri ini sudah disebutkan di Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia tahun 2003, yang kemudian kalau kita lihat sebetulnya setelah itu Piagam Pelestarian yang 2003 ini diikuti oleh piagam berikutnya, Piagam Pelestarian Kota Pusaka, dan kemudian yang terakhir kemarin adalah yang Pelestarian Pusaka Saujana Indonesia. Mungkin kita bisa lihat di sini secara secara runtutannya gitu ya, karena kebetulan lahirnya Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia ini sejalan dengan gerakan pelestarian pusaka di Indonesia ya, di mana gerakan ini diawali tahun 90-an, itu sudah ada bibit-bibitnya dari berbagai gerakan masyarakat, komunitas ya, kelompok di berbagai wilayah, kemudian mencoba bergabung dan membuat satu kegiatan bersama, dan akhirnya pada tahun 2003 itu hasil dari mereka berjaring ya. Jadi awalnya itu membentuk Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia ya, JPPI, sebelum akhirnya kemudian nanti menjadi BPPI sebagai satu badan atau hub yang mewadahi kegiatan itu. Tahun 2003 menghasilkan yang Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia, tapi kontennya mungkin masih fokusnya lebih banyak ke yang situs-situs pusaka gitu ya, belum terlalu banyak ke arah kawasan, sehingga pada tahun yang 2013 itu setelah satu dasawarsa pusaka, kemudian melahirkan Piagam Pelestarian Kota Pusaka. Salah satunya ada Mas Kunto yang ada di sini juga sebagai salah satu tim yang berjibaku di belakang itu gitu ya. Kerjasama dengan berbagai pihak juga, termasuk kementerian lembaga, ya di sini juga ada logonya, ICOMOS, ada Kementerian PUPR dan lain sebagainya. Kementerian PMK waktu itu ya, Kemenko Kesra itu. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan pelestarian pusaka Saujana, karena ya timbul kesadaran baru bahwa ya kita juga punya satu kekayaan ragam Saujana juga di Indonesia, yang itu juga perlu mendapat satu perhatian, satu payung gitu ya, untuk bisa diupayakan pelestariannya. Baik, ini 3 rangkaian Piagam Pelestarian terkait pusaka yang ada di Indonesia, salah satunya Pusaka Saujana yang baru di launching akhir 2019 lalu di waktu itu di Toraja ya, dalam rangka satu kegiatan tahunan dari BPPI, yaitu Temu Pusaka Indonesia. Jadi pada waktu itu sekaligus di launching untuk piagam ini gitu. Dan kebetulan saya dan Mbak Tami juga ikut, Mbak Riri juga ikut di dalamnya, sehingga kita juga merasa punya satu keterpanggilan untuk ya ikut mendiseminasikan hasil dari carta yang sudah diresmikan tersebut. Dan kemudian untuk terkait carta dan juga cultural landscape secara umum, mungkin rekan-rekan Bapak Ibu juga bisa melihat-lihat atau membaca-baca sumber-sumber dari berbagai
pihak lain ya di berbagai negara itu juga ada yang sudah mencoba untuk membuat satu dokumen semacam carta ya. Di China ada, kemudian kalau di Kyoto itu mereka satu dokumen yang cukup komprehensif. Saya kira ini bisa juga menjadi satu referensi yang bagus bagaimana kemudian menjaga landscape kotanya itu bisa lestari. Baik, nah kemudian terkait dengan tipologi sarjana atau lanskap budaya, mungkin ini sekilas saja. Ada beberapa pendapat sebetulnya. Nah ini yang saya ambilkan dari Piagam Lestarian Pusaka Sarjana Indonesia, dibagi menjadi beberapa ya berdasarkan bentukan lanskap dan aktivitas kehidupan di dalamnya. Itu ada sarjana perkotaan, sarjana pedesaan gitu ya, di mana nanti untuk yang sarjana perkotaan mungkin Mbak Tami akan banyak membahas tentang itu. Kemudian dari letak geografis ada yang mungkin di pegunungan, daratan, tepian sungai atau danau, pesisir ya. Kemudian dari tipe tanah lanskapnya ada yang dari tanah gambut, lanskap, karst, tanah rawa, hutan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau dari UNESCO sendiri, sebetulnya ada 3 kategori utama. Yang pertama itu adalah landscape yang memang dibuat sengaja oleh manusia dalam lanskap yang jelas gitu ya, misalnya seperti taman itu adalah yang kategori pertama. Kemudian yang kategori 2 itu yang lebih lebih organis, yang lebih alami pembentukannya berdasarkan interaksi tadi dari proses-proses sosial, ekonomi, dan lain sebagainya, termasuk misalnya ada pertambangan, ada pertanian, dan lain sebagainya gitu ya. Sedangkan kalau yang ketiga itu lebih ke asosiatif cultural landscape, itu misalnya terkait dengan misalnya hal-hal yang terkait dengan seni, agama, dan lain sebagainya, termasuk misalnya kalau yang di Jepang itu ada pilgrimage route gitu ya, yang menghubungkan 3 kuil. Nah itu salah satunya termasuk dalam yang associative cultural landscape. Ya baik, itu sekilas saja sebetulnya untuk membawa sebagai pengantar gitu ya. Dan kita akan mencoba untuk bicara lebih detail lagi di kita ya, di Indonesia itu sendiri, tentang bagaimana sih tantangan pelestarian sarjana itu di Indonesia gitu ya. Ya kita semua tahu bahwa kita punya banyak sekali keragaman pusaka di Indonesia gitu ya, yang karena saking kayanya gitu ya, mungkin itu juga menjadi salah satu tantangan yang menarik juga untuk bagaimana kemudian itu bisa dilestarikan. Dan sebetulnya mungkin tidak banyak juga yang menyadari bahwa sebetulnya untuk melestarikan pusaka sarjana itu bukan hanya hal-hal yang bersifat fisik saja, tapi hal-hal yang bersifat intangible, hal yang tidak tenaga itu juga sama pentingnya. Ini yang kemudian harus kita sadari bersama. Nah, kemudian di sini saya ingin mencoba untuk melihat lebih lanjut gitu ya, isu-isu tantangan untuk pelestarian sarjana itu sendiri. Mungkin saya akan lebih fokus ke isu-isu besar yang terkait dengan isu pariwisata, isu lingkungan gitu ya, yang lebih utamanya. Nanti mungkin Mbak Tami akan banyak fokus pada isu tata ruang gitu ya. Nah, tantangan sekarang terjadi terutama terkait pariwisata gitu ya. Jadi kalau di rentang waktu beberapa tahun terakhir ini kan selalu digaungkan bahwa pariwisata sebagai leading sektor gitu ya. Dan karenanya bidang-bidang lain harus ngikut gitu kan. Dan kita juga tahu bahwa ada penetapan destinasi prioritas, destinasi super prioritas gitu ya, di mana kemudian itu diikuti juga oleh kementerian lembaga lain dengan kebijakan-kebijakan untuk program-program gitu ya, termasuk misalnya PUPR kemudian membangun infrastrukturnya gitu. Kemudian mungkin yang lainnya mungkin ada terkait hal-hal yang misalnya untuk pengembangan desanya dan lain sebagainya ya. Jadi sesuai dengan bidang masing-masing. Hanya saja kalau kita melihat kenyataan di lapangan itu banyak yang kemudian kebijakan-kebijakan yang ada di lapangan itu kadang tidak sinkron ya, kadang tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakatnya, atau kadang tidak sinkron antara program satu lembaga dengan lembaga lain dan lain sebagainya ya. Jadi memang ini menjadi salah satu yang cukup bermasalah juga. Nanti mungkin akan saya coba
ambil satu kasus gitu ya, terutama mungkin di Borobudur sebagai satu contoh cultural landscape yang sekarang sedang menghadapi dilema juga gitu. Itu nanti akan saya coba kupas lebih lanjut. Nah, kemudian hal yang lain lagi, karena perkembangan dari pariwisata itu sendiri, dia membutuhkan sarana, fasilitas dan lain sebagainya, sehingga mau tidak mau dia mengambil banyak lahan dan akhirnya terjadi alih fungsi lahan ya, entah itu lahan pemukiman untuk hotel, fasilitas wisata, parkir, macam-macam gitu ya. Nah, yang mana itu kemudian nantinya akan mengakibatkan terjadinya perubahan tata ruang juga, dan ya ini nanti akan menjadi satu masalah tersendiri gitu ya. Dan satu hal yang mungkin kita juga sama-sama tahu gitu ya, gencarnya media sosial ya, dan fenomena selfie ini yang kemudian saya melihat ini di mana-mana gitu ya. Jadi orang berlomba-lomba menciptakan satu destinasi yang menarik gitu ya, instagramable, sehingga orang mau datang gitu ya. Tapi kemudian attitude yang terbentuk adalah orang lebih cenderung untuk datang selfie gitu ya, terus upload, eksis di media, terus ya sudah gitu, hanya sebatas itu gitu. Banyak yang kemudian tidak mencoba untuk memahami, oh ini sejarahnya apa sih tempat ini, oh dia nilai yang dimiliki apa namanya, nilai-nilai budayanya, tradisinya yang dimiliki seperti apa, itu nggak banyak yang kemudian mencoba untuk mengulik itu gitu ya. Sehingga ini cukup memprihatinkan juga gitu ya, sehingga ya yang ada hanya latah orang membuat spot-spot selfie yang bisa mengundang banyak orang datang gitu ya, tapi ya sekedar itu gitu. Apakah itu kemudian hal yang baik atau tidak, ya kita bisa menilai sendiri gitu ya. Saya rasa itu. Jadi yang ada sekarang adalah bahwa banyak sekali destinasi yang kemudian dia berkembang secara instan gitu. Misalnya satu spot selfie gitu, wow, dia viral gitu kan, kemudian nanti banyak yang datang. Setelah itu ya sudah, karena orang di situ hanya sekedar memuaskan rasa penasarannya, terus ya sudah, setelah itu sepi lagi gitu. Karena apa, dia nggak punya nilai yang sebetulnya memang dijadikan sebagai apa namanya core-nya gitu. Itu yang terjadi, yang saya lihat dalam terkait dengan perkembangan pariwisata, yang kemudian banyak tempat-tempat yang harusnya punya landscape bagus, kemudian dia menjadi korban karena tadi ya dipasangi spot-spot selfie yang kadang malah justru merusak tatanan lokalnya. Nah, kemudian terkait dengan isu lingkungan, ini juga menurut saya cukup genting juga. Ada banyak tempat yang kemudian ketika dia dikelola dengan tidak cukup bijak gitu ya, yang terjadi adalah banyaknya eksploitasi ya, eksploitasi yang berlebihan, termasuk ya sumber daya, misalnya sumber daya airnya, kemudian mungkin tanaman-tanamannya dan lain sebagainya, sehingga banyak yang misalnya potensi kekeringan misalnya ya, kemudian hutan yang banyak kemudian digunduli karena kemudian untuk berbagai keperluan gitu ya, sehingga yang ada adalah degradasi dari kualitas lingkungan itu sendiri. Nah, hal yang lain lagi terkait dengan lingkungan adalah pengelolaan sampah dan limbah yang saya rasa belum banyak gitu ya, yang kemudian mereka memiliki satu sistem pengolahan limbah atau sampah yang cukup baik gitu, sehingga ada banyak yang misalnya salah satu contoh kampung adat yang kemudian karena banyak orang yang kemudian datang gitu ya, tapi mereka membawa gaya hidup orang kota yang ada mie instan, ada bungkus-bungkus yang plastik dan lain sebagainya, sehingga itu justru mengotori tempat yang mereka kunjungi gitu. Dan selain itu ya termasuk juga mungkin mempengaruhi secara budaya juga, mereka jadi ikut-ikutan, dan juga mereka menjual keperluan pengunjung yang pakai plastik dan lain sebagainya. Itu yang saya lihat terjadi seperti itu. Ada banyak isu lain sebetulnya terkait ini ya. Jadi ada mungkin terkait kebijakan yang kadang mungkin belum sinkron, tidak memadai untuk pelestarian sajana itu sendiri, kemudian koordinasi antar stakeholder yang kadang masih butuh perlu dikuatkan gitu ya, dan juga kadang kesadaran masyarakat sendiri itu juga belum cukup memadai gitu ya.
nggak semuanya, tapi ada lah beberapa gitu ya, yang masyarakat mereka kadang ya ada yang orientasinya sudah komersil sehingga yang penting dapat duit banyak gitu ya. Ya udah ini nggak apa-apa mau dijadikan seperti apapun gitu ya. Jadi ketika ada masyarakat yang kondisinya seperti itu ketemu dengan misalnya investor yang dia juga kapitalis minded gitu ya, ya akhirnya akan seperti itu ya, tumbuh ketemu tutup gitu ya mungkin ya. Nah harapannya hal-hal seperti itu ya tidak terjadi gitu ya. Di gambar kanan itu yang di tengah, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan juga tahu itu satu tampilan foto Lembah Harau di Payakumbuh ya, yang sebetulnya lanskapnya sangat indah gitu, tapi tidak tahu kenapa kemudian ada satu konsep kampung Eropa muncul di situ gitu ya. Nah ini yang saya kok sedih gitu ya, maksudnya kurang bagus apa sih lanskap di sana sehingga kemudian harus diberi hiasan seperti itu gitu, yang itu tidak mencerminkan apa namanya kebudayaan lokal gitu ya. Jadi hal-hal latah seperti ini yang menurut saya kok apa ya cukup mengkhawatirkan. Tapi ya ramai yang ke sana, orang suka. Ya itu yang saya bilang tadi, ya masyarakat pun memang kesadarannya juga macam-macam gitu ya. Ini ya tantangan kita bersama gitu. Kemudian yang gambar di bawahnya itu salah satu scene pertanian kentang di Dieng ya. Kita tahu lanskap Dieng itu luar biasa indah dengan ada banyak candi-candi di sana, sejarahnya juga luar biasa. Tapi kemudian apa namanya eksploitasi pertanian kentangnya itu juga ternyata punya dampak yang cukup juga ya untuk lingkungan, cukup mengkhawatirkan juga. Nah ini yang menjadi PR bersama juga, bagaimana kemudian masyarakat tetap bisa berpenghidupan di sana, tapi jangan sampai kemudian kelestarian lingkungan juga terdampak. Oke, kira-kira seperti itu yang untuk tantangan-tantangan secara umumnya gitu ya. Saya akan mencoba untuk melihat lebih detail ke satu kasus pertama ini tentang Borobudur, yang kedua nanti tentang Saujana Subak di Bali. Saya sengaja ambil dua kasus ini yang sama-sama dia masuk kategori World Heritage, sehingga ini sebagai salah satu kasus saja gitu ya. Ada banyak saujana lain yang juga sebetulnya sangat bernilai, tapi untuk kasus kali ini saya akan mencoba melihat dari situ gitu ya. Oke, mungkin kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan ke Borobudur mungkin tahunya hanya candinya gitu ya, naik candi kemudian nanti sudah turun gitu ya. Tapi sebetulnya Candi Borobudur itu punya satu konsep yang menarik gitu ya, di mana dia dikelilingi oleh gunung-gunung di sekitarnya gitu. Dan ini nyambung dengan konsep arsitekturnya, di mana kalau kita lihat di sini dia berundak-undak dengan ada apa lapisan-lapisan dari awal sampai ke atas itu menandakan orang pencarian untuk sampai ke nirwana gitu ya. Dan ketika dia sudah sampai di atas ya dia melihat sekeliling itu, ya itulah miniatur dari nirwana itu sendiri gitu, sehingga melestarikan Candi Borobudur itu tidak hanya candinya saja tapi juga landscape di sekelilingnya itu menjadi penting. Oke. Nah ini ya, jadi landscape di sekeliling ketika sudah puncak itu akan kelihatan dari atas. Oke, kemudian ini bisa kita lihat bagaimana gunung-gunung yang mengelilingi dan Candi Borobudur ada di tengahnya ya. Kemudian satu lagi ya, karena ini sudah masuk sebagai World Heritage, di mana salah satu syaratnya itu harus memenuhi minimal 1 dari 10 outstanding universal value. Nah, Candi Borobudur punya itu, dan di situ diterjemahkan dalam atribut-atribut dari kompleks atau kawasan Candi Borobudur yang itu harus dilestarikan gitu ya. Nah, ini ada macam-macam atributnya, ada bangunan candinya. Jadi itu kompleks ya. Candi Borobudur, Mendu dan Pawon itu satu area. Kemudian ada koridor imajiner yang menghubungkan ketiga candi itu, termasuk yang ketiga ini Borobudur Cultural Landscape. Jadi lanskap budaya di kawasan Candi Borobudur ini adalah salah satu atribut penting. Ya. Termasuk ada jejak danau purba, unsur arsitektur dan seninya, termasuk juga kemampuan memadukan unsur budaya lama dan baru. Nah, yang saya highlight ini yang poin ketiga, di mana Saujana Borobudur menjadi bagian penting dari atribut
kawasan, dari atribut penting dari kawasan Borobudur. Sehingga kalau kemudian kita membuat satu penataan, perencanaan, proyek dan lain sebagainya, yaitu harus melihat dari atribut-atribut ini gitu ya. Yang baru-baru terjadi mungkin Bapak Ibu juga tahu itu ya, karena Borobudur itu salah satu dari destinasi pariwisata super prioritas, maka banyak kemudian perhatian dari pusat itu ke sana gitu ya. Jadi banyak kementerian dan lembaga membuat ya kegiatan-kegiatan banyak di sana gitu ya. Antara lain ini salah satu yang saya coba angkat ketika Kementerian PUPR menyusun untuk perencanaan di sana gitu ya, untuk pengembangannya. Jadi ada beberapa detail yang terkait, dan ini mungkin yang bisa kita lihat di sini gitu ya. Ada perencanaan gerbang-gerbang menuju ke sana, kemudian juga ada perencanaan untuk beberapa spot, ada community center, kemudian untuk jalan-jalannya, kemudian untuk perbaikan fasad-fasad bangunannya, dan juga untuk concourse ya. Ada banyak langkah sebetulnya, tapi saya tidak tampilkan semuanya. Ini salah satunya yang sudah jadi, ini di daerah Klangon, gerbang Samudra Raksa. Ini diperkirakan ini karena di luar kawasan untuk konservasi SP1 dan juga SP2, sehingga dia dibangun duluan. Tapi untuk yang lainnya itu saat ini diminta untuk di stop dulu, karena di awalnya itu belum ada HIA atau Heritage Impact Assessment, yang mana kemudian disusun HIA, tapi saat ini masih menunggu kabar dari UNESCO dulu, karena tidak boleh gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya ada sebuah penataan atau proyek dan lain sebagainya, itu dibiarkan tanpa ada HIA-nya, ini semacam AMDAL ya. Kalau AMDAL itu kan untuk lingkungan, tapi kalau ini kadang menyebutnya AMCAP, analisis dampak cagar budaya. Ya, jadi terkait dengan heritage-nya, bagaimana, apakah proyek ataupun kegiatan itu bisa mengurangi nilai, mengurangi dari atributnya, gitu. Apakah bisa mendukung itu atau justru malah merusak itu, gitu. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan. Kemudian untuk yang kedua, ini terkait dengan Saujana Subak ya, yang di Bali, di mana ini tahun 2012 dulu diresmikan oleh UNESCO, Cultural Landscape of Bali Province ya, di mana sistem Subak sebagai manifestasi dari filosofi Trihita Karana ya. Trihita Karana itu kelestarian, keharmonisan hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhannya gitu ya. Jadi sistem yang di sana itu dipakai seperti itu. Nah, ada banyak kawasan ini yang kemudian dia dinominasikan dan ditetapkan sebagai World Heritage untuk Subak ya. Dan ini sistemnya ya, jadi Subak itu adalah satu sistem pengelolaan tata air atau irigasi berdasarkan hukum adat ya. Tapi juga tidak hanya sekedar adat, karena ini sangat terkait juga dengan religi ya. Bagaimana sistem keagamaan itu juga ternyata sangat erat ya, di mana mereka juga ada punya puranya juga di situ gitu ya, pura untuk Subaknya, dan kemudian punya sistem untuk pembagiannya dan lain sebagainya. Itu satu sistem yang selama ini sangat ketat dipakai oleh masyarakat petani di sana, sehingga kita bisa melihat tampilan-tampilan sawah di Bali yang memakai Subak itu sangat indah, karena sebetulnya itu adalah satu hasil dari bagaimana interaksi antara manusia, para petani di sana dengan alam sawahnya itu, tapi dengan satu nilai-nilai tertentu gitu ya. Nah, kemudian tantangan yang ada salah satunya banyak alih fungsi lahan sawah itu menjadi pemukiman, hotel dan lain sebagainya, karena tadi tuntutan pariwisata ya. Jadi tempat parkir dan lain sebagainya. Maaf, waktunya tinggal 3 menit. Oh ya, waktunya ya. Maaf, ini udah mau habis. Menurunnya kualitas lingkungan, ketidakseimbangan antara pajak tanah dan hasil produksi, terutama untuk di tempat-tempat yang primer gitu ya, itu pajaknya terlalu besar gitu ya. Kemudian minimnya modal petani di sana, dan generasi penerus yang mau menjadi petani itu juga tidak banyak ternyata. Nah, ini satu peta yang menggambarkan perubahan lahan itu ternyata sangat drastis. Dalam 10 tahun itu yang hijaunya itu udah tinggal dikit lagi gitu.
Oke, saya rasa mungkin itu saja. Yang jelas, subak dengan pariwisata itu sebetulnya dua-duanya bisa saling saling mempengaruhi, tapi ya tergantung tadi benefitnya seperti apa dan hal-hal negatifnya seperti apa itu yang harus di-manage. Baik, mungkin itu saja dari saya. Ada banyak tantangan dan di sini saya tidak hendak untuk memberikan penyelesaiannya apa, tapi justru sebagai pemantik untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih banyak, matur suwun.